اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولقد أشرقت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشيانا. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي الصفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقه سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانظر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الغنى واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا سيار جوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدرك الصبا قصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Minta roti Fatihah sedikit buat kesembuhan Ibu Ulun yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ini ada undangan, hadirilah simaan Al-Quran dan Istighosah Kubro dalam rangka kegiatan rutin Lailatul Ijtima Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut bersama masyarakat dan warga
Nahdaliyin. Undangannya yaitu Ahad Pon. Ada tahu Ahad Pon ini? Ahad Pon. Ahad Pon 11 Juli 2021 mulai pukul 7 sampai 20 WITA di Masjid Nurul Falah Desa Panterinuh. Tema dengan semangat ke-NU-an, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah bersyariah dan wataniyah Islam rahmatan lil alamin. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Wah, harga mati ya NKRI itu. Jangan sampai ada penjajah ini. Ini setiap apa ini emang rutinan kah Pak? Emang rutinan kah ini? Acara ini? Setiap bulan sekali atau kayak apa ini? Atau sekali seumur hidup? Sebulan sekali? Keliling? Oh iya. Diundang berdataan. Mun ulun bacakan sabadataan ini kadang baca kitab judulnya baca undangan. Yang ada sudah tahu Ahad Pon. Kegiatannya banyak, mun hendak tahu baca sini nah. Ngaran ulun nih pindah kadang pasnya pun orang mengundang biasanya nih. Ustadz As-Samhudi, sebenarnya Nuruddin As-Samhudi. Ada yang mengundang ulun Ustadz Sambudi, Ustadz apa-apakah? Mau dikali bener dicari kok. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ila ma qala. Sambungan yang kemarin yaitu kemudian berdoa seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa. Allahumma inni asbatu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'an ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqiran afkaru minni ilaika wa la ghaniyan aghna minka anni. Allahumma la tashmid bi aduwi wa la tasubi sadiqi wa la ta'jal musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusid alaina bi dzambi man lam yarhamuni. Ini doanya. Kada hafal jar buka di YouTube ulun, ada aja tak dengarkan. Buka di YouTube ulun, mun hendak mendengarkan catat doanya, mun nulisakan sebutin kada kawa. Buka aja di YouTube itu ada ngaran ulun Nuruddin As-Samhudi, ada aja video-videonya atau amal-amalan di situ. Jadi tinggal dengarkan, catat bagaimana. Itu ada. Artinya ya Allah, sesungguhnya di waktu pagi aku tidak dapat menolak apa yang tidak akan kusukai dan aku tidak kuasa untuk memberi manfaat yang aku harapkan sedangkan segala urusan berada di tangan Engkau. Bukan datanglah selain bukan di tangan selain Engkau. Di waktu pagi diriku bergantung pada amalku, maka tidak ada orang yang miskin yang lebih membutuhkan Engkau selain daripada Engkau, daripada aku, dan tidak ada yang lebih kaya dan tidak membutuhkan aku daripada Engkau. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musuhku bergembira atas penderitaanku dan janganlah Engkau jadikan tamanku yang bersedih atas musibah yang menimpaku. Janganlah Engkau jadikan musibahku dalam agamaku dan janganlah Engkau jadikan dunia menjadi keinginanku yang terbesar maupun puncak pengetahuanku dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak kasih kepadaku menguasai akan lantaran dosaku. Ini doanya ujar yang Nabi Isa. Namun selesai sholat, ini lengkap doanya sudah arti-artinya. Kita teruskan. Kemudian berdoa sesuka engkau dengan doa yang masyhur. Yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar. Ada doa. Doa ini ada Sayyidul Istighfar, penghulunya daripada doa-doa kita minta ampun kepada Allah. Ini dibaca. Biasanya ini kalau dibaca doa Sayyidul Istighfar ini habis subuh. Ada di Wirdul Latif itu ada lengkap. Habis subuh baca Yasin lalu baca Wirdul Latif. Ada di Imdad, ada di Kholasah, ini lengkap. Ini doa dari bangun tidur sampai hendak guring pulang. Lengkap ini. Mungkin kau mengamalkan ini jadi wali hidup-hidup. Jadi wali hidup-hidup. Bangun guring ada doanya. Habis itu hendak tulak ke masjid ada.
Habis sembahyang subuh ada, habis duhur ada, sebelum maghrib ada, sesudah maghrib ada, sesudah isya ada, hendak tidur ada. Ini lengkap doanya. Doa lengkap, termasuk daripada Sayyidul Istighfar ini ada di dalam, yaitu Wirdul Latif habis subuh biasanya dibaca, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini doanya. Artinya, ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku sedangkan aku adalah hamba Engkau, dan aku dalam jaminan dan janji Engkau sesuai kemampuanku. Ini doa. Berarti doa ini termasuk kita itu menserahkan diri kepada Allah. Hal rezeki, habis itu ibadah kita serahkan kepada Allah. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakan kita. Engkau yang menciptakan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sebaik-baik Allah ciptakan. Coba bayangkan, kalau kita ini diciptakan oleh Allah kada bagus rupa. Contoh misal, mata di muka sebuting, di belakang sebuting. Ini mata gasan maju, ini mata gasan matret. Kalau orang bisi motor matret, bagus lah kira-kira. Camuh akhirnya. Jadi sepeda motor tuh kada bersepion lagi sudah. Muka ada, belakang ada, tapi bingung. Coba Allah menciptakan kita. Jeriji tangan di sini andakannya, jeriji batis di batis. Coba kita balik. Jeriji tangan di batis, jeriji batis di tangan, kira-kira kayak apa kisahnya? Besapatu ngalih, besandal ngalih, tak keluar panjang-panjang. Kayak apa ciptaan Allah? Allah menciptakan telinga di sini. Kada menciptakan telinga di dahi. Nah, muncul dari dahi. Dan menciptakan hidung di sini. Kada menciptakan hidung di higa burit. Mun menciptakan hidung di higa burit, mun bakantut belembung macangannya. Mencium ampun seorang. Tapi Allah, Masya Allah, kuasanya menciptakan kita sesempurna mungkin. Kadang-kadang orang itu berceramin, ya Allah hajar, kada bungas aja lagi aku nih hajar. Sudah mandi bungas sudah. Habis itu selawat ribuan kali, make up sudah puluhan juta diitihi. Oh malai kada sing bungasan aja lagi aku jar. Tak itihi yang lebih bungas daripada inya. Coba mun kita baca ramin itihi yang lebih kada bungas daripada kita, bersyukur akhirnya. Mun ta itihi misalnya kita lakian lah, ta itihi lakian. Ta itihi misal para habaib yang beberewok, hidung mancung, mata galak, putih, tinggi, ta itihi melejar. Rasa hina bana aku ini. Kresing bunga-bungasan, hidung misalnya kayak ini, mata kayak ini. Artinya kalau kita melihat diri kita sendiri itu, lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita itu rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pian ini diciptakan aku, artinya kada sing putihan sudah diciptakan, bayangakan pian, rasakan pian, lihati pian. Orang Afrika itu bang kayak apa? Mun mati lampu mata waralon gigi lagi kelihatan. Mun kita ini masih ada lagi hindawan putihnya. Kayak apa inya? Bersyukur. Kenapa? Karena inya itu diciptakan Allah sama rata biasa. Bersyukur. Misal orang seperti itu pianlah begawi misal di Afrika, di kampung ini pembiasanya sudah hidup. Pembiasanya arti dari segi bentuk diri kita lah. Datang ke Afrika situ pian pembungasnya. Pembungasnya sudah mbah, yang lain-lain camu, yang lain-lain warna kulitnya beda dengan kita.
pembungasnya kita. Tapi mun kita masuk merasa bungas, lalu ke kampung orang yang bunga-bungas, merasa paling terbiasa. Di sini kita melajari bersyukur bahwa kita itu diciptakan lihat yang di bawah. Sama kalau hal duniawi, kita bisi rumah, alhamdulillah rumah kayu. Coba bang bayangkan orang rumah kayu cuman sudah jabuk. Bersyukur karena kita. Kita ini taiti rumah orang tihangnya 4 buting. Tahu 4 buting bian? Yang rumah mewah 4 buting biasanya. Ulun betakun semalam kawan ulun mintuhanya bola rumah. Berapa julun tihangnya sebuting ini? Molah rumah di Banjar itu ujarinya tihangnya wara gesan menyangga di muka sebuting 80 juta kali 4 tihangnya wara. Berapa? 80 kali 4 tihangnya hanyar. Belum lagi catnya, belum lagi pasangnya. Mikirakan, kita memikirakan itu runtuh gunung pekat habis dijualnya. Kalau kita mikirakan, coba kita hidup sederhana, rumah kayak kayu seperti ini nyaman. Yang penting kita itu kada kehujanan, kada kepanasan. Namun sudah kita bawa rumah mewah, setiap hari kita itu berusaha, setiap hari kita itu mencari puing-puing dunia untuk mencari kemewahan. Lalu sampai umur misalnya sudah 60-70 tahun menikmatinya kira-kira berapa tahun lagi? Paling 5 tahun. 5 tahun tuh sisanya mungkin berapa aja lagi sudah ditilam. Kalau bang misalnya kau berjalan lagi pemotor sudah tua. Bini anum misalnya umur 20-an, seorang 60-an meninggal seorang bini belaki pulang nikmat bujur lakinya yang hanyar nih. Kada berusahaan lagi piandang aja sudah harta lakiku semalam sudah tak kumpul kita menikmati aja lagi yang laki di dalam kubur kuciak aja lagi. Han? Kuciak aja lagi yang menikmatinya laki hanyar. Nyakun bang bebinian tumun meninggal laki itu beda diam aja masih awak anum. Lain misalnya umur 40 ke atas laki meninggal bisa kada berpikirnya anak kawin. Sayang lagi jarang laki yang dalam kubur. Tapi kalau umur belas-belasan, puluh-puluhan, 20 sebelum 30 hanyar laki meninggal sampai laus orang berdatang. Hadang dulu jar masa idah belum tuntung. Bungas bisi bini. Kan? Makanya hal duniawi. Kalau orang mencari bini terlalu bungas itu makruh hukumnya. Kenapa jadi makruh? Rancak dinikmati orang. Oma bungasnya bini orang tuh jar. Titih bini seorang asa hambar liur. Hambar liur. Titih. Makanya jangan titih bini orang, itih bini seorang. Tang bisi itih bini. Alhamdulillah bisi bini. Alhamdulillah misalnya kau membantui menapasakan baju, menyetrikakan baju, mendengani memulung, mendengari mencukai, mendengari mendodos, tiiti. Bagus kada? Tiiti bini orang yang kada bisa bagawi lewat meleneng. Itu gen keluar pada rumah habis asar aja, habis duhur kada mau keluar hitam, larang jahan body. Alasan. Jangan pernah kita itu melihat kecantikan istri orang, nanti akhirnya kita itu tidak bersyukur dengan istri kita yang ada. Jadi kalau daerah Yaman itu kenapa orang-orang di sana itu bersyukur dengan istrinya itu? Bersyukur. Dengan sebab apa? Dengan sebab bininya itu pakai cadar. Semuaan babinian pakai cadar. Keluar pada rumah yang melihati matanya wara. Kada tahu bentuk muha orang kayak apa. Itihi bini ke rumah walaupun bini itu seadanya, pakaiannya seadanya, rasa pembungasnya tuh bang sudah. Wah ini mun membawa laki cilai ke pengantin hati-hati. Hati-hati banyak wah ini settingan. Makanya kalau orang ke pengantin biasanya tuh munnya pengantin acaranya tuh duhur kah nya kada mau baudu ken aja dulu sembahyang apa? Sembahyang asar misalnya, sembahyang zuhur. Kenapa? Karena kembali ke asal. Kenapa kembali ke asal? Pupur luntur, gincu luntur, kulis kaning luntur. Itu pangaslinya. Ya kada? Makanya amun kita itu syukur yang ada, niscaya Allah akan menambah daripada harta kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita itu bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti Allah tambah daripada itu.
Bisi sepeda motor sebuting, alhamdulillah walaupun buruk aku syukuri. Akhirnya karena Allah melihat seseorang ini rajin bersyukur, maka Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Niscaya aku tambah kata Allah. Ini Allah langsung bapandir. Banyak orang itu bekerja kesana kemari. Banyak orang itu bekerja siang malam sampai tidak ingat waktu, tapi inya itu hartanya biasa-biasa saja. Kada bertambah, kada berbanyak, malahan bertambah puyangnya. Dengan apa? Dengan sebab inya itu waktu bekerja tidak menanamkan di dirinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, keluar kita bersyukur, dapat ini kita bersyukur, pasti Allah tambah sudah. Karena Allah di dalam Al-Qur'an ini papandir. Makanya dalam Al-Qur'an ini disebutkan qalilam ma tashkurun. Sedikit benar ya Allah orang yang rajin bersyukur ini sedikit. Sudah makan ya. Sudah gitu tak. Kadang-kadang kisah alhamdulillah. Ini kada ya. Apalagi daging makanannya. Apalagi misalnya makanannya minjangan atau lagi makanannya. Kadang lagi bersyukur kepada Allah. Ketika kita makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika kita makan bismillahirrahmanirrahim, batuntung alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bersyukur. Kalau kita kada hafal alhamdulillah sudah. Bagaimana misalnya kita makan tapi kada ingat waktu awal makan. Banyak orang kada ingat biasanya. Berebut atau makanannya itu terlalu nyaman kada ingat lagi sudah pakai bismillah. Baca di pertengahan. Bismillahi awwalu wal akhiru. Baca. Kelihatan makan. Tapi kawan ulun waktu makan ini kada mau bismillah. Ujarinya. Makan dulu. Sudah hanyar habis suapan terakhir bismillahi awwalu wal akhiru. Kenapa? Karena kalau awal kita itu memakan dengan bismillah, syaitan kada mau umpati. Kalau kita memakan diumpati setan, pas suapan terakhir mun kita baca bismillah, setan tadi meluak daripada makan kita. Jadi rencana inya ini hendak membunguni setan. Umpat dulu makan lon aku, mbak sudah aku bismillah hanya meluak. Paham malah maksud ulun? Hendak membunguli setan rencananya. Tapi jangan diamalkan, kita awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuaan ujar di doa sini aku serahkan kepada engkau daripada rezekinya. Ini doa termasuk. Makanya rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam Al-Qur'an itu? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala binatang yang merangkak pun yang ada di dunia ini Allah kasih rezeki. Bayangkan, ini ada satu cerita, mungkin pernah ulun ceritakan dulu itu, kita kembalikan lagi cerita ini. Di zamannya Nabi Allah Musa kalau kada salah. Di zaman Nabi Allah Musa ini kan kalimullah, bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa ngomong saja. Yang bisa bertemu dengan Allah langsung melihat zatnya itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa ini bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimullah. Banyak para umatnya yang minta doakan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini pengen mengetahui seberapa sih Allah ini mengasih rezeki kepada manusia. Bahkan Allah mengasih rezeki kepada hewan sekalipun. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pecahkanlah batu itu," kata Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Apa ujar Nabi Musa ini disuruh memecahkan batu. Dipecahkan oleh Nabi Allah Musa. Ketika dipecahkan lalu ada gumpalan batu lagi di dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pecahkanlah batu yang di dalam itu." Dipecahkan lagi oleh Nabi Musa. Ketika dipecahkan lalu ada pecahan kecil lagi, disuruh memecah sampai ada kecil halus dalam itu. Disuruh memecah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipecah sampai terbelah batu yang kecil tadi, sekalinya di dalam itu ada binatang ulat yang hidup. Bagaimana Allah mengasih rezeki kepada binatang?
beberapa batu yang dipecahkan, beberapa batu sudah yang kecil sampai besar, sampai kecil di dalamnya itu akhirnya ada di dalam seperti ulat yang hidup. Ya Nabi Allah Musa, ya Musa, itulah aku memberi rezeki. Sampai-sampai binatang yang di dalam batu pun aku kasih rezeki. Bagaimana seseorang manusia yang otaknya berpikir, tangannya bergerak, kakinya bisa berjalan, hatinya ini bisa meminta kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan aku beri rezeki. Jangan takut yang namanya mati kelaparan. Tidak ada yang nama mati kelaparan, itu tidak ada. Yang ada, orang itu meninggal dengan sebab habis rezekinya. Habis umur. Iya emang habis umur. Cuman kalau orang meninggal itu habis sudah rezekinya. Ini ada satu cerita. Satu cerita orang ini tercebur dalam sumur. Dalam sumur mati. Berminggu-minggu di dalam sumur orang ini kada yang menolongi. Lalu mendengar dan melihat ada orang yang dalam sumur. Semingguan dalam sumur pian. Kada sing makanan. Banyu warak diminum, kada sing mati-matian. Lalu diangkat, ketika diangkat diandak di higa sumur, lalu dikasih makan, kalau tidak salah kurang lebihnya dikasih susu dengan satu roti. Kasih susu dengan satu roti. Sesudah dia makan roti dan minum air susu, rotinya habis, susunya habis, meninggal sekejap itu juga. Berarti apa? Rezekinya masih ada susu dan satu roti. Jadi jangan takut. Kita ini karena rezeki Allah sudah menjamin kita. Ini di doa termasuk. Engkau ciptakan aku sedangkan aku adalah hamba engkau dan aku dalam jaminan dan janji engkau sesuai kemampuanku. Ini jaminan Allah. Kita ini semua sudah jaminan Allah. Hal rezeki, hal takdir, hal jodoh, hal kekayaan. Habis itu apalagi? Hal kematian, semua Allah sudah mengaturnya. Makanya sebelum kita di dalam parut ini bikat bi rizkihi wa ajalihi syakiyun aw sa'idun. Jadi kita ini sebelum diciptakan Allah segumpal mani. 40 akan datang segumpal darah. Lalu ditiupkan roh kan akhirnya. Cuman di dalam perut ibu itu kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bikat bi rizkihi, sudah ditulis rezekinya. Arti ditulis di sini ikam hari Sabtu, malam Sabtu kena bulik dari majelis taklim Fatur Rahman, telanggar batu, sekalinya batunya itu intan. Sekalinya batunya itu emas. Bangan-angan sudah nih kita nih. Bangan-angan. Ini cerita aja misal. Takdir pian malam Sabtu ini bulik, ada yang ke Pemalongan, ada yang ke Beluru, ada yang ke Pelombokan, ada yang ke Gunung Melati misal contoh. Sekalinya takdir malam itu orang-orang ini akan mendapatkan rezeki daripada emas. Tang sintaren apa pina mencelang tuh jar. Mencelang misal. Anda kia, itih ya. Oh sekalinya emas bebungkang. Mun sudah dapat emas bebungkang tuh kira-kira kemana nah? Apa cita-cita pian mun sudah dapat emas bebungkang misalnya nak Sumangka ganalnya. Kira-kira apa cita-cita? Nokar Pajero Sport sebuah rumah ganal. Nokarakan gelang, dolah gelang emas bini. Di sini setengah kilo, sini setengah kilo gasan bini, sini seon. Oh, mas sudah bini jingkar emas saja lagi nah. Sudah tuh banyak khayalan. Tulak haji, kada kawal lagi tulak haji sudah. Tulak haji ini masih masa pandemi. Kada kawal banyak niat aja karena insya Allah kita berangkat seberatan. Amin. Hendaklah bahaji lah. Mun menaiki haji mungkin hendak. Yalah, haji menaiki haji. Insya Allah kita kalau bahaji ini kada mesti duit banyak, kada takdir kita. Dan kena di Mekah atau di Masjidil Haram itu ada malaikat menyerupai kita. Menyerupai kita karena berarti pertanda orang itu kena akan berangkat haji ke Baitullah dan bisa ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah kita sabarataan berangkat ke sana kan. Amin. Kadang-kadang berpikir pakai apa duit duit isa iti piye berangkat. Jangan mikir akan duit. Banyak orang yang berangkat haji tanpa dipungut biaya sama sekali.
Makanya Pak, misal contoh, Pak Soehardi dapat rezeki misalnya ratusan miliar contoh. Ulun berniat guru mun ulun dapat ratusan miliar sejamaahan Majelis Taklim Fatur Rahman ulun berangkatkan haji dengan umroh. Wah, sehat kita. Sehat. Pak Soehardi semiliar. Tapi mudahan kita seberataan semiliar dapat duit, ya Allah tulahkan kita duit sorang-sorangan. Ya ada. Itu ngaran haji kada kawal takdir emang sudah tulisannya tadi bikat birizkihi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ikam rezeki hari ini 1.000 rupiah aja. Isuk ikam 5.000, isuk ikam 20.000, berarti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bikat birizkihi wa ajalihi. Arti ajal itu meninggal pian sudah ditakdiran. Bukan di sini disebut bitakdirihi, tidak. Takdir ini bisa dirubah dengan doa. Takdir pian hari ini misalnya jadi orang, atau takdir si A takdirnya itu jadi pengamen contoh. Bisa dirubah takdir jadi pengamen tadi dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirubah. Asalnya orang ini penjual pecal, akhirnya bos pecal. Asalnya orang ini jadi supir, wah ini jadi bos. Banyak kejadian, bisa berubah. Dengan takdir tadi bisa dirubah dengan doa. Tapi kalau ajal kadakawa dirubah-rubah sudah. Apa arti ajal? Meninggal. Meninggal. Hendak lapian kada pematian di dunia, hidup sorangan di sini. Di pantai ini orang meninggalan pin hidup sorangan. Kadakawa. Ajal itu meninggal. Tapi kada tahu meninggal pian itu entah umur pian 100 tahun, entah umur pian 200 tahun. Adakah hidup lagi 200 tahun di sini lagi sudah. Ajal. Kalau ajal itu pasti meninggal. Tapi kalau kita minta panjangkan umur boleh jadi dengan doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita misal berdoa apapun lah, banyaki kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kata Allah kepadaku, fastajib lakum, maka akan aku kabulkan. Kita ini kurang bang berdoa, kurang. Kebanyakan memikirkan, kebanyakan mahayal. Kadang-kadang kita kebanyakan mahayal, duduk di pelatar, kopi segelas, rokok sebilah, habis rokok ini mahayal kada tuntung aja lagi. Kenapa mamanya lejar? Ada kalau kisah aja. Kisah orang mahayal anak nukar kendaraan. Jadi si abah ini lawan anak di dalam kelambu, mama dalam kelambu. Jar abah yang jar. Isuk kita bertanam bulan kena kita bertanam waluh lah jar, bertanam waluh. Ujar si bini, kita bertanam waluh kena jar. Berapa hektar? Barangnya ada 2 hektar kita bertanam jar. Pas bujur sudah aja mencari anak buah. Habis itu amun kita berhasil pang makan aja. Nukar apa kita aja? Belum bertanam lagi walau nek. Nukar kendaraan jar. Nukar kendaraan apa pian anak jar? Wah, kendaraan yang hard tuh pang sudah yang 30 juta ke atasan. Mendengar anak. Bah jar masuk ke dalam pelambu. Ulun umpat bala aja bobot di kendaraan piang. Ditinjaknya anak melacung. Kada kau umpat artinya masih merayun jar. Sudah belum tertanam walau lagi anak melacung sudah. Mahayal. Kada kau umpat, ya mengerti lah ibu-ibu nih. Gak bisa ikut kendaraannya masih merayun jar, sudah ditendang anak. Belum bertanam walau lagi anak kemelacung sudah. Mahayal. Mahayal, jangan tapi banyak mahayal. Beangan-angan. Jangan terlalu banyak. Kita itu yang paling nyaman mengangan-angan, kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita seberata meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aku mengakui bagi engkau kenikmatan engkau atas diriku dan aku mengakui dosaku. Di sini doa mengakui dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kata Imam Abdullah Al-Haddad, "Idza balagal insan arba'ina sanah wa ada fikruhu fid dunya ya'ti syaitan wa yamsahu ala wajhihi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih." Kata Imam Abdullah Al-Haddad, apabila umur seseorang itu sudah melewati 40 tahun. Ada 40 tahun lah. Ulun ini rasanya sudah 39, setahun lagi 40. Hati-hati ulun berarti nih. Mun sudah 50 ke atas, bersiap segera aja nih. Kata Imam Abdul Haddad.
idza balagal insan arba'ina sanah 39 apa ulun 29. Kebanyakan 10 tahun lewatnya. 29 ulun. Ada kasini yang di mukan yang 12 tahun ada lagi. Kayaknya di atas 30-an Bang nah. Di atas 30-an berataan lah. Yalah kira-kira. Pak Karmidi berapa umur Pak? 70. 70. Ah, 70 sudah. Berarti Pak masuk pian nih ulun belum lagi teh. Masuk sudah nih. Kai Bang berapa kai? Kai Subli. Kai Subli berapa? 65 beda 5 tahun aja. Adakah sini yang 80? Kededa. Kededa. Anum-anum Bang kayaknya. Idza balagal insan arba'ina sanah. Apabila seseorang itu lebih umurnya daripada 40 tahun wa ada fikruhu dan pikirnya itu gawian otaknya ini apa? Fit dunia hanya memikirkan hal duniawi. Oh kayak apa ini? Oh kayak apa ini? Dunia aja dipikirkan, dunia dipikirkan, akhiratnya kada. Tapi mun kayak pian ini ulun kita sangka baik seberataan pasti pikiran pian akhirat. Contohnya apa? Hadir majelis ta'lim berarti pikiran pian gasan akhirat. Berarti selamat kita dulu sebuting. Wallahu alam isoknya. Wallahu alam isoknya lagi. Untuk malam ini kita selamat sudah. Karena pikiran kita hanya akhirat. Dan pikirannya itu hanya hal dunia. Akan datang karena setan itu datang kepada seseorang tadi. Dan menyapu muhanya, disapu. Tang disapu. Sekalinya ujar setan, hadza wajhun la yuflih. Ini muha-muha yang kada beruntung kena di akhirat. Nah, setan mun sudah 40 memikirkan hal duniawi, kada memikirkan hal akhirat, kena disapu malaikat muhanya, dicap oleh oleh setan, ini orang bakalan tidak beruntung kena. Kada nyaman kita kada beruntung. Berarti bagaimana? Apakah kita itu hal akhirat aja yang kita kita pikirkan kada? Yang dimaksud di sini hal duniawi kita kerjakan cuman kita niatkan untuk hal akhirat. Paham lah maksud ulun? Kita bisa duit, kita bekerja buat siapa? Kewajiban anak, kewajiban istri. Sisanya buat fakir miskin, buat untuk berteduh, buat makanan lain sebagainya. Tapi kalau kita memikirkan 40 tahun hal duniawi untuk kita itu bermegah-megah untuk dipandang manusia, inilah orangnya karena yang dipusut oleh setan dan disebutkan oleh setan apa? Hadza wajhun la yuflih. Ini muha yang kada beruntung kan akhirnya. Bisi mobil wajar kita nukar buat kemana? Kebaikan. Bisi misalnya rumah buat apa? Kebaikan. Di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan tahlil, dibacakan semuanya kebaikan-kebaikan. Bukan rumah itu dijadikan daripada hal yang tidak baik menurut syariat. Itu jadikan. Ini yang ujar siapa namanya? Imam Abdullah Haddad. Disebutkan di sini kalau orang yang bertaubat, ini kan masalah dosa. Orang yang hendak bertaubat mengerjakan kesalahan kayak apa caranya? Amun orang itu mengerjakan kejelekan, aku misalnya hendak berbuat jelek dalam orang itu, kayak apa caranya aku berbuat jelek? Malaikat itu tidak mencatat daripada kejelekan, sabar dulu. Tapi kalau kita berniat, aku malam esok hendak misalnya berbuat baik kepada seseorang itu, maka langsung dicatat orang ini dia berbuat baik. Tapi kalau dia ini berbuat jelek, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, jangan ditulis dulu, lihatakan 6 hari. 6 hari dilihatkan dulu, bertobat kada orang ini, bertobat kada. Kalau inya tetap mengerjakan kejelekan tanpa bertobat dalam masa 6 hari, hanya malaikat tadi menulis keburukan dia. Nyaman kada umat Nabi Muhammad? Nyaman. Kalau orang-orang dahulu dari Bani Israel itu zaman dahulu itu, kalau mengerjakan kejelekan dan dia itu mau bertobat, maka wajib inya itu membunuh dirinya. Contoh inya itu membunuh orang, hendak bertobat, ya Allah, ulun bertobat, ulun ini kan lagi membuat, harus dia itu membunuh dirinya seorang, harus mati juanya. Kalau kita sekarang kada, nyaman kada.
Dahulu kalau Bani Israel kalau mengerjakan kejelekan, Fulan bin Fulan kerjaannya mencuri misal contoh. Tapi kadang melihat manusia, kadang melihat bertulisan esok pagi di lawang. Kadang mesti mengaku lagi sudah. Orang berbuat jelek bertulisan di rumah. Itu di masa Bani Israel. Wah ini kita berbuat kejelekan di gunung, berbuat kejelekan. Kadang dia menulis, hanya mereka Rakib dan Atid yang menulis. Tapi kalau Bani Israel waktu membuat kejelekan maka di rumahnya langsung ditulisi. Fulan bin Fulan mengerjakan kejelekan, bertulis betok sudah, maulah orang beelang. Ini jar pernah menyuntan ampun orang, ini pernah manu orang. Nyaman kada, wah ini kita nyaman. Tinggal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan perbuatanku. Jadi semuanya doa ini melindungi daripada perbuatan-perbuatan jelek. Sedikit lagi lah diriwayatkan daripada Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalatan arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini doanya dari riwayat Imam Anas bin Malik. Tahu loh Bu, Imam Anas bin Malik ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta doa lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah doakan Bang Ulun. Lalu didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kthir malhu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhil jannah. Ini doanya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik. Ya Allah, hatinya panjangkan, ya Allah banyakakan hartanya Anas bin Malik. Ini doa Rasulullah. Wa waladahu, dan anaknya, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya, wa barik lahu wa adkhil jannah, dan berkahi daripada hidupnya. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik ini bisi anak 120 ikung. Adakah yang sanggup sini? Sebab doa Nabi tadi bisi anak 120 ikung. Ini adalah 100 orang nih. Adalah 100 nih. Lebih kayaknya nah. 120-an. Iya mungkin sekitar 120-an lah kita nih. Mau bayangkan 120 bisi anak. Doa Nabi mendoakan Anas bin Malik, ya Allah hatinya panjangkan, ya Allah banyakakan hartanya dan anaknya dan panjangkan umurnya. Sampai-sampai bisi anak 120 ikung. Oh mantap bujur 120 ikung nih. Ya kayaknya sapi 120 cair lah mana anak. Oh 120. Berapa umurnya? Umurnya Anas bin Malik ini 100 tahun lebih. Doanya doa Nabi Muhammad. Makanya doa Nabi Muhammad ini kabul. Apalagi kita dekat dengan Nabi Muhammad. Nah ada kerasaan lewat itu dah. Ini doanya Nabi Muhammad. Mudahan kita sabarataan dekat dengan Nabi Muhammad. Mudahan kita semuanya dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudahan kita semuanya di sini mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan berkat di sini kita berkumpul, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, sehat badan, bisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sambung insyaallah minggu akan datang. Apa tadi riwayat Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, man qala hina yusbih. Ini kita sambung insyaallah Sabtu akan datang karena ini panjang. Ini fadilahnya banyak luar biasa. Ini doa habis subuh. Bacaan doa habis subuh. Banyak doa-doanya. Mudah-mudahan kita seberataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu, memberikan kebaikan terhadap sesama umat Islam, saudara-saudara kita, berbuat baik kepada saudara kita, hindarilah berbuat jelek kepada saudara kita. Kenapa? Karena nanti di akhir akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم والزين بالتقوى والاستقامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minta halal minta ridho minta maaf